Bapak Ibu, para saudari dan saudara terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali terkait akar perayaan Ekaristi yang kita miliki dan kita lestarikan hingga sekarang. Ada satu permenungan pokok, lalu ada dua catatan sampingan terkait dengan bacaan-bacaan hari ini. Saya tidak akan bicara tentang sakramen Ekaristi, saya tidak akan bicara terkait dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus secara khusus, tetapi saya hendak menyampaikan kepada kita semua apa yang mungkin masih bisa kita kembangkan secara kreatif terkait dengan bacaan-bacaan hari ini dan juga terkait dengan cara hidup kita sebagai orang beriman Kristiani. Yang pertama, Bapak Ibu, para saudari dan saudara, mari kita kembali ke bacaan pertama dalam teks bacaan pertama. Semoga dari antara kita pernah ada yang memikirkan hal yang menarik yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita refleksikan dari bacaan pertama. Baris terakhir dalam bacaan pertama, yang bacaan sangat singkat tadi, ada tertulis demikian. Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Saya tidak akan bicara tentang persembahan perpuluhan, tetapi ini menarik Bapak Ibu. Mengapa? Karena jarang-jarang kita memikirkan hal ini. Kalau kita membaca teks ini, biasanya kita hanya akan jatuh pada rutinitas memikirkan tentang, oh kalau memberi persembahan berarti perpuluhan. Lalu nanti jatuhnya pada perbandingan. Kami perpuluhan, kamu tidak memberi persembahan sama sekali, dan seterusnya. Tapi ada yang menarik sebetulnya dari teks ini yang kadang-kala terlewat untuk kita renungkan. Mari kita pikirkan begini Bapak Ibu, para saudari-saudara. Kalau katakanlah kita semua itu adalah penderek Bopo Abraham, dan kita ingin menjadi sungguh meniru apa yang dilakukan Abram. Maka yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu, kalau setiap orang yang hadir sore hari ini membawa, katakanlah ini kita imajinasikan belaka saja. Kalau setiap orang yang hadir di sini itu membawa persembahan persepuluhan dari seluruh apa yang mereka peroleh selama hari ini, kira-kira Bapak Ibu, apa yang perlu dipersiapkan untuk menerima perpuluhan itu kira-kira? Pernah tidak kita pikirkan apa yang perlu kita persiapkan kecuali barang persembahan perpuluhan? Apa yang perlu kita persiapkan lebih dari sekedar persembahan? Terkait dengan bacaan pertama. Satu Bapak Ibu yang harus kita persiapkan sungguh adalah altarnya. Mengapa? Karena altarnya itu harus cukup untuk menampung sekian banyak kali perpuluhan yang kita semua bawa. Lalu bacaan pertama ini ingin bicara tentang apa bagi kita semua Bapak Ibu? Bacaan hari ini ingin bicara tentang gagasan perayaan Ekaristi bagi orang Katolik sebagai puncak dan pusat hidup beriman Kristiani. Maka kalau perayaan Ekaristi itu menjadi pusat dan puncak, maka gagasannya sama seperti yang dipikirkan dalam bacaan pertama. Kalau setiap orang membawa perpuluhannya, maka lalu kita diajak berpikir sederhananya saja. Maka keindahan altar yang akan menerima perpuluhan itu sebetulnya, kalau saya mau memikirkannya secara sepele saja, maka altar kita, Bapak Ibu perso altar ya? Yang mana? Oh, jangan-jangan nggak tahu altar ya? Siapa yang nggak tahu altar angkat tangan? Oh, tahu semua. Oh, bagus. Altar yang mana Bapak Ibu, saudari-saudara? Altar apanya? Mejanya. Altar itu mejanya. Maka kalau menurut bacaan pertama hari ini Bapak Ibu, kalau setiap orang membawa perpuluhannya, maka harusnya sederhananya, cara berpikir sederhana saja. Mungkin keliru, tetapi bisa tetap dipakai. Maka ukuran altarnya minimal Bapak Ibu dari seluruh luas gedung ini, maka 1/10 dari luas gedung ini. Mengapa coba? Ya karena perpuluhan, Anda setiap orang membawa perpuluhan. Maka kalau mejanya kecil kan tidak cukup untuk menampung itu semua. Atau sebetulnya bisa kemudian divariasi. Kalau demikian Bapak Ibu, altar karena menjadi pusat kurban bagi orang beriman Kristiani, maka bangunan altar itu mencoloknya, atau kalau mau kita membiayai altar, maka altar ini harganya 10% dari seluruh harga gedung. Itu gagasan.
Itu gagasan Ekaristi sebagai puncak dan pusat hidup orang beriman Kristiani. Maka kalau kita melihat altar, kalau melihat semua ornamen yang di depan ini misalnya, ini gagasan yang paling sederhana. Sekali lagi Bapak Ibu, fokus kita tidak akan berpaling dari altar. Karena apa? Altarnya yang paling mencolok dan paling indah, karena kurban Kristus nanti akan dilakukan di sana. Itu Ekaristi sebagai puncak dan pusat hidup orang beriman Kristiani. Maka ada yang menarik lagi Bapak Ibu terkait dengan Ekaristi sebagai pusat, karena Ekaristi itu tidak dari mimbar, juga tidak dari Sedilia, maka pusatnya itu altar ini, maka semua orang harus melihat di sini. Kalau kita membaca terkait dengan katakanlah aturan liturgi, menarik lagi Bapak Ibu para saudari-saudara terkait dengan Ekaristi sebagai puncak dan pusat umat beriman Kristiani. Maka kita bisa mengembangkan lagi pada gagasan terkait dengan apa yang perlu kita buat supaya yang namanya altar itu menjadi semakin mencolok mata dan menarik perhatian paling dominan. Maka salah satu dikatakan dalam panduan liturgi Katolik Bapak Ibu, maka ada yang disebut sebagai aturan terkait dengan bagaimana tata altar itu dilakukan. Semoga ada panitia tata altar lalu di sini. Menarik dibaca di sana. Jadi para saudari-saudara, kalau kita mau menata altar, karena fokusnya adalah altar, dan altar itu supaya didongkrak, supaya kelihatan semakin indahnya, agungnya dan mulianya, maka ada dua kesepakatan liturgis dalam tradisi gereja Katolik terkait dengan tata altar. Satu, dekorasi liturgi tidak boleh ngalang-ngalangi. Maka kalau altar itu dibuat, altar didekorasi, maka dekorasinya jangan sampai ngalang-ngalangi altarnya. Maka kalau ada kembang dipasang, tanaman dipasang, lalu lebih tinggi dari altar, maka lalu kita bisa tahu apakah itu benar atau kurang benar kata ngalang-ngalangi. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kalau terkait dengan dekorasi altar para saudari-saudara, maka yang dipasang harus mendongkrak keindahan altarnya, bukan malah ngebanting altarnya, karena lebih indah dekorasinya daripada altarnya. Maka sekarang kita bisa melihat Bapak Ibu, di depan kita itu ada altar, ada relief perjamuan malam terakhir. Nah, altar dan relief perjamuan malam terakhir kita ini dengan dekorasi ini, kira-kira dengan dekorasi ini menjadi lebih mencolok indahnya atau kalah indahnya dengan dekorasinya? Kalau kita mengatakan dekorasinya lebih mencolok, berarti kita bisa mengatakan ada yang keliru di sana, karena altarnya, dekorasinya harus lebih mencolok. Maka itu Bapak Ibu, untuk membuat altar menjadi semakin mencolok, menjadi semakin pusat perayaan Ekaristi, maka ternyata dekorasi altar tidak harus kembang. Kalau meja altar kita, kalau panel perjamuan malam terakhir kita itu ternyata pelituran, maka adalah lebih tepat misalnya kalau peliturnya diperbaiki atau diberi lampu sorot supaya menjadi lebih kelihatan agungnya. Mudah-mudahan demikian. Itu salah satu sederhana terkait dengan perayaan apa sih perayaan Ekaristi sebagai pusat dan puncak hidup orang beriman Kristiani. Maka senternya di altar. Maka kalau altarnya kelelep karena keindahan kembang, maka kita punya persoalan. Kalau kita lebih memperhatikan kembangnya, hiasannya daripada ngopeni peliturannya, maka ada persoalan di sana. Itu gagasan tentang pusat dan puncak salah satunya kalau dalam ruang gereja kita ini. Menarik kalau tadi dikatakan Abraham memberikan persepuluhan, maka keindahannya ini 1/10 dari keindahan seluruh ruangan ini. Kalau altar kalah indahnya, kita punya persoalan secara liturgis. Lalu berikutnya para saudari-saudara, tidak hanya sekedar menjadi pusat, perayaan Ekaristi ternyata jadi menjadi puncak hidup orang beriman Kristiani. Maka karena perayaan Ekaristi itu menjadi puncak hidup seluruh umat beriman Kristiani, maka rupa-rupanya kita diajak untuk menempatkan Ekaristi sebagai perayaan yang paling penting dalam kehidupan orang Katolik. Apa artinya perayaan Ekaristi sebagai perayaan yang paling penting dalam kehidupan orang Katolik? Pakai contoh, pakai praktik saja Bapak Ibu, para saudari-saudara, supaya kita menjadi lebih jelas. Misalnya kalau hari Sabtu sore atau Minggu sore di paroki kita, atau di Minggu pagi jam 7:30 di paroki kita, jelas sudah ada perayaan Ekaristi rutin setiap minggu terjadwal demikian.
Lalu ada sebuah keluarga di antara kita minta perayaan Ekaristinya juga Sabtu sore, ujuk Sabtu sore di rumahnya, atau jam 8 pagi hari Minggu di rumahnya, atau Minggu sore jam setengah 5 di rumahnya. Kira-kira Ekaristi lingkungan itu pantas ditolak atau dilanjutkan, Bapak Ibu? Ditolak. Bukan karena kami tidak mau misa, bukan karena misa di rumah itu jelek, enggak. Tetapi gagasannya perayaan Ekaristi Minggu berjamaah itu menjadi kelas nomor 1 setiap kali perayaan Ekaristi yang kita langsungkan. Maka kalau Bapak Ibu, para saudari-saudara punya pengalaman pada suatu kali Anda minta misa bersamaan dengan jatah misa paroki, Anda ditolak lalu sakit hati, semoga setelah ini Anda tahu penolakannya itu benar. Mengapa? Karena yang difokuskan kalau Sabtu Minggu itu perayaan Ekaristi yang sudah terjadwal di gereja. Apakah kemudian boleh mengadakan perayaan Ekaristi di rumah atau di komunitas? Boleh banget, tetapi jamnya tidak bersamaan dengan jam perayaan Ekaristi berjamaah yang sudah terjadwal. Lalu berikutnya, kalau di gereja itu ada perayaan Ekaristi, kira-kira kalau kemudian ada arisan di pekarangan gereja, mana yang harus mengalah? Arisannya dong. Kalau di gereja sedang ada perayaan Ekaristi, maka aula sebelah selatan ya nggak perlu untuk arisan. Lalu acara-acara yang lainnya di stop terlebih dahulu. Itu gagasan perayaan Ekaristi sebagai puncak hidup beriman Kristen. Sekedar menjadi contoh dan menjadi ilustrasi supaya kita menjadi sedikit tahu apa yang perlu kita berikan kepada perayaan Ekaristi dan apa yang kita perlu rasakan ketika merayakannya, dan terkait dengan apa yang mungkin akan terjadi pada permintaan-permintaan Ekaristi yang kita lakukan setiap kalinya dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang pertama, Bapak Ibu, perenungan yang pokok yang ingin saya sampaikan, perayaan Ekaristi sebagai pusat dan puncak hidup beriman Kristen dengan beberapa contoh supaya menjadi sedikit lebih jelas. Lalu berikutnya, Bapak Ibu, para saudari-saudara, untuk sampingannya terkait dengan perayaan Ekaristi, ada 2 catatan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua terkait dengan liturgi dalam perayaan Ekaristi. Catatan yang pertama, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua merenungkan doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami dalam perayaan Ekaristi, rupa-rupanya kita sudah hafal doa Bapa Kami. Tetapi dalam Bapa Kami, dalam perayaan Ekaristi, rupa-rupanya ada sesuatu yang ditawarkan oleh gereja secara berbeda. Dalam doa Bapa Kami itu ada kata-kata yang tentu kita sudah kenal, berilah kami rezeki pada hari ini. Bapak Ibu, para saudari-saudara, kalau dalam perayaan Ekaristi kita berdoa Bapa Kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Kira-kira Bapak Ibu, para saudari-saudara, yang panjenengan pikirkan selama ini, rezeki hari ini, ketika Anda doakan Bapa Kami dalam perayaan Ekaristi, apa sih yang dimaksud dengan rezeki hari ini? Kalau panjenengan sembahyang Bapa Kami, Romo Kawulo ketika perayaan Ekaristi, apa yang dimaksud dengan rezeki hari ini? Kalau Anda memikirkan, Tuhan berilah kami rezeki hari ini, siapa yang memikirkan gaji? Siapa yang memikirkan konsumsi hari ini, makan hari ini? Ada nggak? Hadiah hari ini, atau apapun yang lain. Kalau kita berdoa Bapa Kami dalam perayaan Ekaristi dan kita mengatakan berilah kami rezeki hari ini, para saudari-saudara, renungannya cuma satu. Kita diajak untuk merindukan pada saat kita berdoa Bapa Kami, rindu untuk menerima Ekaristi. Berilah kami roti Ekaristi secukupnya. Maka para saudari-saudara dari sana lalu berkembang perenungannya. Maka kalau nanti setiap kali komuni, kadangkala Anda menerima hostinya itu utuh atau gripis atau separuh atau rontokan atau hanya secuil, Gusti Yesusnya sama atau beda? Sama. Itu artinya berilah kami rezeki Ekaristi secukupnya. Nek pas sing kedemok prodiakon atau pastornya itu mau seprapat, maka terimalah tidak dengan kaget. Loh, kok seprapat? Kok secuil? Kok separuh? Lalu kalau Anda itu pas mendapat rangkep sedoso, maka tak perlu dikembalikan karena secukupnya. Saat itu terima saja, makanlah. Itu doa Bapa Kami.
Maka kalau dalam Bapa kami setiap kali perayaan Ekaristi, berilah kami rezeki hari ini, artinya berilah kami tubuh Tuhanku secukupnya. Maka bukan makanan yang lain, bukan rezeki yang lain, tetapi roti Ekaristi. Itu catatan yang kedua terkait perayaan Ekaristi yang kita lakukan, supaya setiap kali kita sembahyang Bapa kami sampai pada berilah kami rezeki hari ini, yang kita pikirkan bukan semoga besok saya dapat pekerjaan, semoga saya dapat bonus, enggak, tetapi semoga saya semakin rindu menerima Ekaristi yang sebentar lagi akan dibagikan. Catatan yang kedua. Lalu catatan yang terakhir, Bapak Ibu para saudari dan saudara, dalam perayaan Ekaristi, sebelum menerima komuni setelah Bapa kami, kita senantiasa diajak membagikan damai, doa damai kepada saudari-saudara yang ada di sekitar kita. Saya pernah mengutarakan ini, tetapi saya akan mengutarakannya kembali. Dalam doa damai, Bapak Ibu para saudari-saudara, semoga di antara kita tidak ada lagi yang mempraktikkan saling maaf memaafkan. Gak ada. Tidak ada salam damai itu maaf memaafkan. Bahkan Bapak Ibu para saudari-saudara, kalau kita mempelajari ritusnya, isi doanya, salam damai bahkan tidak pas kalau kita salam-salaman, gak pas. Karena doanya Bapak Ibu setiap salam damai, doanya itu hanya dua, boleh ditambah menjadi tiga. Doanya apa? Yang pertama, doa permohonan. Doanya semoga gereja bersatu, semoga semua manusia bersatu. Nah, kalau mau ditambah yang ketiga, semoga seluruh ciptaan bersuka cita. Maka itu doanya. Maka kalau itu doanya ketika salam damai, pas mboten nek salaman, enggak. Karena doa. Maka kalau kita tengok ke kiri atau tengok ke kanan, maka doanya itu tadi, semoga gereja bersatu, semoga manusia bersatu, semoga seluruh ciptaan bersuka cita. Maka dalam perayaan Ekaristi, setiap kita merayakan perayaan Ekaristi, ada harapan kita bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan yang lebih luas. Bahkan bukan hanya kepentingan manusiawi, tetapi kepentingan seluruh ciptaan. Maka semoga setiap perayaan Ekaristi menjadi perayaan yang bisa kita hayati dengan makna-makna apapun yang sudah disediakan gereja di dalamnya. Senternya perayaan Ekaristi, altar. Maka semoga perjamuan yang ada di altar tidak kalingan oleh apapun juga. Dan semua dekorasi semoga tidak ngaling-ngalingi pergerakan kita, tetapi mendongkrak keindahan perayaan Ekaristi. Yang kedua, setiap kali kita berdoa Bapa kami dan mengatakan berilah kami rezeki hari ini dalam perayaan Ekaristi, bukan kita minta gaji, bukan kita minta hadiah, bukan kita minta hal-hal yang lain duniawi, tetapi kita sedang mohon semoga nanti saya mendapat tubuh dan darah Tuhan secukupnya. Lalu yang ketiga, ketika kita berdoa damai sebelum menerima Ekaristi, kita tidak sedang bermaaf-maafan, kita tidak sedang wawuh satu sama lain, tetapi kita sedang berdoa, semoga gereja bersatu, semoga seluruh manusia bersatu, dan semoga seluruh ciptaan bersuka cita. Nama Tuhan dimuliakan, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhnya ke dalam tangan." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahan. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan
surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikian juga, Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Puji penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dalam kidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena Dia melampaui puji yang Kau lambungkan. Hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal. Itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan. Tak perlu diragukan. Lihat roti malaikat, jadi bukan ziarah. Sang Peminta roti putra, anjing jangan diberi. Inilah yang dilambangkan waktu Isa dikorbankan.
peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Ia menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus, lalu berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamulah yang harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu ia menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkannya lah potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan.